Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allahu subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa il qala Ibrahimu rabbij'al hadza baladan amina. Warzuq ahlahu minats tsamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila tsumma attarruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita semua. Rahmat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga serta sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Umumnya kita hidup di dunia ini terkadang ketika hendak menatap masa depan tanpa adanya sebuah dorongan, motivasi, apalagi buat generasi-generasi yang baru tumbuh dewasa, kurang semangat dalam menjalani aktivitas. Kadang seolah-olah untuk apa? Saya harus bekerja keras untuk ini itu segala. Sementara itu semua belum tentu untuk saya. Kadang-kadang orang berpikir demikian. Nah, motivasi sebuah kehidupan dapat kita cuplik dari salah satu kisah Nabi Ibrahim yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 126 yang tadi sudah khotib bacakan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kita tahu dalam sejarah bahwa Nabi Ibrahim ini adalah seorang nabi. Sekaligus seorang raja. Nabi juga raja. Dan kalau kita amati dalam sebuah sejarah para nabi, ya kita termasuk contoh yang diberikan oleh beliau adalah sebuah ibadah takarrub kepada Allah dengan menyembelih hewan pada saat hari raya Adha dengan penyembelihan yang mungkin kalau kita amati tidak ada yang menandingi sampai saat ini. Artinya pengorbanan Nabi Ibrahim, takarrub Nabi Ibrahim ya kepada Allah yang dicontohkan kepada umat sebelumnya. Sampai taruhlah berkorban sampai ribuan. Nah mungkin ya sampai saat ini raja mana ya, yang memberikan satu contoh menjiplak contoh yang diberikan oleh Nabi Ibrahim nampaknya ya saya tidak tahu kalau saya silap mungkin barangkali ada. Tapi nampaknya untuk sementara belum ada. Jadi di antara motivasi yang diberikan kepada kita oleh Nabi Ibrahim ketika beliau berdoa. Dan berdoa ini untuk generasi yang akan datang. Bukan cuma untuk dia dan bukan cuma untuk keluarganya. Dengan satu doa. Wa idz qala Ibrahimu. Nah ini doanya. Rabbi ja'al hadza baladan amina. Ya Allah,
Jadikanlah ini negeri, yakni Mekah. Ya. Baladan aminah, negeri yang aman. Dari sini dapat kita amati bahwa keamanan bukan cuma untuk Nabi Ibrahim dan anaknya, tapi untuk siapa saja. Ya. Jadi baladan aminah. Berikutnya warzuk ahlahu minas samarot. Berilah rezeki penduduknya. Nah, penduduk. Apakah penduduk ini cuma dari keluarganya? Tentu bukan. Siapa saja yang datang ke balad itu didoakan oleh Nabi Ibrahim agar diberi rezeki minas samarot dari buah-buahan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Meskipun saya belum pernah pergi ke Tanah Suci, tapi paling tidak saya bisa mendengarkan dari orang-orang yang sudah datang dari sana bahwa di Mekah buah ini selalu ada. Meskipun gak ada musimnya. Artinya buah di luar musim. Bayangkan Nabi Ibrahim berdoa betul-betul dikabulkan oleh Allah. Kapan saja di sana tetap ada buah. Buah apa saja. Jadi warjuk alahu minas samarot. Berilah rezeki ya Allah penduduknya dari buah-buahan. Nah berikut Nabi Ibrahim mengkaitkan atau memberikan satu syarat untuk doa dia. Doa beliau. Man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Nabi Ibrahim berdoa agar penduduk Mekah diberi rezeki buah-buahan. Yaitu penduduk yang amana minhum. Yang beriman dari mereka billahi wal yaumil akhir. Dengan Allah dan hari akhir. Nah dari doa ini, nah, tidak ada nafi, artinya tidak ada pengecualian. Apakah orang yang gak beriman gak didoakan? Nabi Ibrahim gak nyebut. Cuman ada satu sebutan tersendiri yaitu orang yang beriman dengan Allah. Dan hari akhir ya Allah beriman dengan billah, amana minhum billah wal yaumil akhir. Itu agar warzuk diberi rezeki. Diberi rezeki. Adapun orang yang gak beriman, Nabi Ibrahim gak nyebut seolah-olah. Ya, soal orang yang gak beriman itu terserah kau ya Allah. Yang penting permintaan saya, man amana minhum billahi wal yaumil akhir, ursuk minat samarot. Siapapun yang beriman dengan Allah dan hari akhir beri rezeki berbagai macam buah ya Allah. Yang lain terserah kau. Lalu dijawab oleh Allah. Qala wa man kafara fa umati'uhu qalila. Orang yang kafir saya akan beri kesenangan buat mereka tapi qalil, sedikit. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Di sini Allah enggak menyebut saya terima Ibrahim, Kak. Cuman ya di sini tapi orang yang ingkar saya kasih cuma sedikit. Berarti Nabi Ibrahim berdoa untuk siapa saja. Utamanya orang yang beriman dengan Allah dan hari akhir itu dikabulkan. Sementara orang yang gak beriman dengan Allah dan hari akhir ya tetap juga diterima. Namun kesenangannya cuma sedikit. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Namanya mata yang kolil. Kesenangan yang sedikit ini ukuran kita adalah kehidupan ini. Yakni mulai dari lahir sampai mati. Lah kalau gitu andai kata kita tahu ini orang masjid pun gak tahu pintunya. Dengan kata lain masuk masjid pun gak pernah. Jangankan sholat masuk pun gak pernah. Tapi kok kayaknya luar biasa. Berarti ini Allah kan gak betul. Misalnya seperti itu. Betul. Allah tetap betul. Bagaimana? Dia cuma menikmati kesenangan sampai mati. Hanya sampai nyawanya ke tenggorokan. Habis itu gak menikmati lagi. Itulah yang disebut dengan mata kolil. Kesenangan yang sedikit. Jadi senang-senangnya cuma sampai mati. Habis mati akan menuai kesengsaraan sampai waktu yang hanya Allah yang tahu. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Jadi kita sebagai insan, kita sebagai siapapun status sosial kita ketika
meminta kepada Allah. Kita tiru Nabi Ibrahim. Jadi yang dipikir bukan cuma dia saja, tetapi orang yang banyak. Nah, kalau yang dibikin orang banyak dapat rezeki banyak. Apakah dia nggak kebahagiaan? Ya, tentu kebahagiaan. Ya, dengan kata lain, ketika orang lain senang, rasa-rasanya dia pun yang berdoa nggak mungkin tidak senang. Orang dapat, dia dapat. Jadi nggak perlu kita berpikir, paling yang dapat cuma dia toh. Saya kan susah terus, nggak perlu. Jadi kita ketika berbuat, meskipun yang dipikir orang lain toh, misalnya, jangan khawatir, nggak kebahagiaan. Insya Allah akan tetap kebahagiaan apa yang telah kita cita-citakan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Jadi ketika kita melakukan sesuatu untuk masa yang akan datang, tidak perlu picik pikiran. Dengan kata lain, andai kata saya nggak dapat, itu terserah Allah. Tapi yang jelas saya sudah punya satu komitmen bahwa yang lain jangan menderita. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, demikianlah satu cuplikan ayat yang menyimpulkan bahwa ketika kita berbuat, tirulah Nabi Ibrahim. Ketika kita melakukan sebuah gagasan, bisa kita tiru Nabi Ibrahim. Yang beliau statusnya di samping Nabi, juga beliau sebagai raja, sebagai pengganti pendahulunya yang mungkin sebagai raja yang zalim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, semoga kita diberi kemampuan, paling tidak walaupun hanya sedikit, meniru Nabi Ibrahim. Demikian, semoga apa yang khotib paparkan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatul lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul alamin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan tsumma attarruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Shadaqallahul adzim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.